idea is cheap, execution is everything. Ide itu murah, yang sebenarnya yang eksekusi itu segalanya. Carilah masalah memang yang dihadapi orang banyak dan coba kita solve that problem. Di tiket.com kami melihat di awal tahun 2009-2010 itu di mana saat itu di masyarakat Indonesia untuk membooking pesawat, tiket pesawat, hotel itu masih sangat istilahnya manual ya. Sangat susah untuk kita meng-compare harga, sangat susah untuk kita meng-compare waktu, dan itulah kenapa kita bikin tiket.com gitu, online travel agent. Waktu di Vimela juga sama, kita melihat bahwa waktu itu tuh media untuk kaum wanita ya, itu sangat banyak dan besar sekali, tapi nggak ada yang online. Terakhir di Printerus juga sama sih, saya melihat yang saya ngalapin sendiri ya, karena kebetulan usaha sendiri, jadi waktu itu ngeprint kartu nama sendiri. Repotnya pergi ke cetakan, ngantri untuk ngeprint satu box kartu nama bisa 3-4 jam. Saya cuma pikir kok nggak ada ya solusi online yang dimana kita cukup upload desain, bayar online, dikirim gitu. Bagaimana kita menciptakan sebuah solusi yang menyelesaikan masalah itu ya memudahkan, lebih murah, lebih praktis, apapun itu gitu. Masalah ini juga harus didukung dengan memang pangsa pasar yang besar. Travel is a huge market di Indonesia, baik travel di domestik maupun travel ke luar negeri ya, internasional. Brand-brand yang fokus targetin female audience juga banyak banget. Di printing, karena saya lagi di Printerus, saya punya datanya. Di printing industry Indonesia itu 5 tahun terakhir grow 20%, dan saat ini total marketnya itu 9 billion US dollar. Sangat-sangat besar. Jadi nggak cuma masalah, tapi memang pasarnya besar. Untuk ide atau inspirasi kita bisa dapat dari manapun sih, baik dari di kota kita ataupun yang di daerah, bisa ngeliat yang di Jakarta. Bagus juga memang kita ngeliat luar negeri gitu, karena memang kita kan di Indonesia masih tergolong negara berkembang. Yuk kita sama-sama belajar dari negara yang sudah maju. Mereka yang sudah maju mungkin 5-10 tahun ke depan, kita lihat 5 tahun terakhir bisnis-bisnis yang memang berkembang baik itu apa sih? Lalu kita coba adaptasi idenya, tapi kita coba sesuaikan dengan market Indonesia. Nah, itu harus sesuaikan. Karena memang bisnisnya di online, kita bicara infrastruktur internet. Good news-nya adalah dari 300 juta populasi orang di Indonesia, saat ini yang sudah terkoneksi dengan internet tuh hampir 40% lebih, dan growing even more from year to year. Smartphone penetration udah 95% lebih. Jadi banyak orang yang punya smartphone. Kita tahu sekarang smartphone juga lebih murah. Behavior orang juga sekarang apa-apa online. Nah, jadi faktor-faktor pendukung ini juga yang akhirnya membuat saya dan teman-teman juga berani untuk menggeluti bisnis online. Saya sih selalu melihat kegagalan itu lebih kayak apa ya, tantangan ya. Masalah juga saya lihat sebagai tantangan. Saya melihat masalah akan selalu ada, dan sebenarnya yang saya belajar adalah yang membedakan kita sama orang lain adalah respon kita terhadap masalah. Karena masalah pasti dihadapi semua orang. Karena saya melihatnya seperti itu, saya lebih fokus ke solusinya gitu. Saya rasa masalah nggak akan terselesaikan kalau kita cuma mengkhawatirkan saja. Kalau memang bisa sesuai passion, bagus banget gitu. Dan passion itu setahu saya juga nggak cuma yang kita sukai, tapi ya memang sesuai dengan kemampuan kita juga gitu. Karena kalau yang cuma disukai itu hobi namanya, tapi passion pastikan memang disukai dan sesuai kemampuan kita. Dan saya menemukan bahwa passion saya itu di internet, di teknologi, dan solving problem gitu. Jadi bisa dilihat bisnis saya memang beda-beda, tapi yang saya senang solving problemnya. Selain modal uang, modal kerja, memang modalnya itu menurut saya ya melihat sebuah kesempatan itu sih. Step berikutnya yang menurut saya penting, yaitu proses menjalankan dan eksekusinya. Kenapa? Karena ide itu gampang banget ditiru. Begitu kita launching, besok banyak yang niru. Modalnya itu nggak cuma keberanian, misalnya modal uang atau keberanian, tapi I think rencana kerja yang baik itu juga diperlukan. Entrepreneur atau usaha itu bisa dimulai di umur kapanpun. Untuk start early dan fail early itu pasti sukses early.